Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Ramadan dari Fakultas Peternakan dan Pertanian, program studi Agribisnis angkatan 2020. Di sini saya akan melaksanakan praktikum acara 4, yaitu pakan ayam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan klasifikasi bahan pakan. Yang pertama, peringkat kelas bahan pakan dikenal dengan klasifikasi bahan pakan yang dikeluarkan oleh National Research Council Amerika Serikat yang membagi bahan pangan menjadi 8 kelas, yaitu kelas 1, hijau kering dan jerami. Hijau pakan yang masih segar kemudian sengaja dikeringkan disebut hay. Hay memiliki kadar air sebesar 20-30% saja. Contoh dari hay adalah hay rumput lapangan, hay leguminosa, hay daun jagung, hay daun pucuk tebu, dan hay hijau-hijauan yang lain yang berpotensial. Sedangkan jerami adalah hasil sisa dari tanaman panen yang masih dapat digunakan untuk pakan ternak, seperti jerami padi, jerami jagung, dan jerami kacang-kacangan. Kelas 2, pasutra, tanaman padangan hijau segar. Hijauan segar merupakan hijauan yang sengaja dipanen untuk diberikan kepada ternak dalam keadaan segar. Hijauan segar memiliki kadar air sekitar 65%. Contoh, rumput gajah, rumput raja, rumput lapangan, dan daun jagung, pucuk tebu, dan daun singkong. Tanaman air seperti azolla dan enceng gondok, serta berbagai leguminosa seperti lamtoro, turi, dan gamal. Untuk kelas 3-nya ada silase. Silase merupakan bahan makanan ternak yang diawetkan dengan kondisi anaerob dan suasana asam. Pengawetan dilakukan dengan metode fragmentasi, biasanya dilakukan untuk persiapan menuju musim kemarau. Karena keberadaan hijauan segar pada musim kemarau di beberapa daerah mengalami penurunan drastis. Contoh dari silase adalah silase rumput dan silase daun jagung. Untuk kelas 4, sumber energi. Bahan pakan sumber energi adalah bahan pakan yang memiliki kandungan protein kasar kurang lebih dari 18% dan serat kasar dan kurang dari 18%. Berikut adalah beberapa contoh bahan pakan sumber energi. Yang pertama, jagung, dedak jagung, dedak padi, kerak, dedak gandum. Untuk kelas 5 ada sumber protein. Klasifikasi bahan pakan ternak berikutnya adalah bahan pakan sumber protein. Bahan pakan yang digolongkan ke dalam kelas ini adalah bahan pakan dengan protein lebih dari sama 18%. Tepung ikan, tepung limbah, katak, tepung kepiting, dan tepung daging. Untuk kelas 6 ada sumber mineral. Nah, jenis bahan makanan yang mengandung mineral, baik mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh, mineral makro seperti Ca, yaitu kalsium, V, fosfor, Mg, magnesium, K, kalium, Na, natrium, maupun mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh, mineral mikro, seperti Fe, ferrum, Zn, zinc, dan Mn, mangan. Contoh dari bahan pakan sumber mineral adalah tepung tulang, tepung kerang, kapur, garam dapur, zeolit, batu-batuan tertentu di kalsium fosfat. Untuk kelas yang ke-7, sumber vitamin. Nah, berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan vitamin dan preparat vitamin yang tinggi seperti vitamin A, D, dan E yang terkandung dalam minyak ikan. Contoh lain adalah premix, tablet vitamin B kompleks, campuran berbagai vitamin dan campuran berbagai mineral. Untuk yang kelas 8, tambahan makanan atau feed additive. Berbagai bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau non-nutrien ditambahkan dalam bahan pakan dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan palatabilitas dan lainnya, yaitu antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, asam organik, hormon, zat, dan warna, dan lain-lainnya. Terima kasih. Kemudian saya akan membahas fungsi nutrien terhadap unggas, khususnya energi dan protein. Energi dalam penyusun ransum unggas sering disebut true metabolizable energy yang disingkat TME. TME untuk unggas didefinisikan sebagai gross energy yang terdapat dalam ekstreta unggas. Protein adalah unsur pokok alat tubuh dan jaringan lunak tubuh aneka ternak unggas. Zat disebut diperlukan untuk pertumbuhan, pengelolaan, dan produksi telur serta merupakan bagian semua enzim dalam tubuh. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein dan asam amino pada aneka ternak unggas antara lain umur, laju pertumbuhan, reproduksi, iklim, tingkatan energi, penyakit, bangsa, dan galur. Dalam penyusun ransum rasio, energi protein merupakan salah satu aspek utama sangat penting untuk diperhatikan. Untuk mencerna makanan dengan kadar protein yang sangat tinggi dibutuhkan karbohidrat dan lemak dalam jumlah cukup yang digunakan sebagai energi dalam mekanisme pencernaan protein tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan berdasarkan cara pemberian dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu A. Ad libitum. Pemberian pakan secara ad lib
merupakan pemberian pakan di mana pakan selalu tersedia setiap saat di tempat sehingga ternak dapat mengkonsumsi makanan sekenyang-kenyangnya. Untuk yang kedua, penjahatan. Nah, pemberian pakan secara penjahatan ini disebut restricted feeding, merupakan pemberian pakan di mana pakan dijatah sesuai kebutuhan ternak. Yang ketiga ada restricted ad libitum. Ad libitum, tapi diusahakan tidak ada pakan sisa atau. Nah, untuk yang kedua ini ada jagung utuh bulat. Nah, ini untuk aromanya tidak ada ya, dan warnanya oranye nyala terang. Nah, ini bentuknya seperti ini, bulat nih. Nah, yang terakhir ada beras merah. Nah, beras merah ini sama halnya seperti jagung, tidak beraroma, namun dia memiliki ciri khas yang warna merah ini, seperti merah-merah ini nih. Dan bentuknya itu panjang-panjang gini ya guys, karena bentuk beras. Tuh, panjang-panjang. Oke, sekian. Terima kasih.